Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Berjumpa kembali dengan saya Heri Purwanto di channel HPTH Official. Baik teman-teman semuanya, pada kesempatan kali ini saya tidak akan membahas tentang P3K, yang mana pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang pengelolaan kinerja ya teman-teman, yang mana di sini berkaitan dengan aplikasi PMM, yang mana di sini banyak sekali uh, teman-teman yang meminta saya untuk membahas beberapa poin terkait dengan uh, tugas tambahan, yang mana di sini untuk tugas tambahannya yang saya itu adalah terkait dengan tim pencegah penanganan kekerasan atau TPPK ya, yang mana di sini untuk bukti dukungnya itu ada laporan yang disertai dengan surat tugas. Tentunya di sini saya akan membahas terkait hal itu, yang mana di sini untuk bukti dukung itu sendiri untuk tim pencegah penanganan kekerasan atau TPPK itu dasar hukumnya adalah Permendikbud Ristek nomor 46 tahun 2023, yang mana di sini untuk jenjangnya itu boleh di semua jenjang ya. Di sini saya sudah ada terkait dengan surat tugas tersebut, yang mana di sini kita akan mengisinya terkait dengan surat tugas ini. Baik teman-teman, tanpa perlu berlama-lama lagi, kita akan mengisi surat tugas tentang penanganan tim pencegahan kekerasan di lingkungan sekolah, utamanya untuk SD. Yang mana di sini kita akan membahas kita akan mentutorialkan ya teman-teman. Dari yang pertama adalah tentang kop suratnya. Kita akan isi di sini. Yang pertama adalah pemerintah kabupaten. Nah, kita di sini isi sesuai dengan kop surat sekolah kita ya. Kita akan isi. Nah, kemudian untuk dinasnya yaitu sesuaikan dengan dinas pendidikan. Kemudian nama sekolahnya. Nah, kemudian untuk alamat sekolahnya diisi saja sesuai dengan alamat sekolah teman-teman. Kemudian alamat email, jika ada alamat email yang aktif. Kita isi sesuai dengan kops surat sekolah kita ya teman-teman. Kecamatan. Nah, ketika sudah, kita langsung saja pada selanjutnya, yaitu sekolahnya ya. Kemudian nomor suratnya. Kemudian tahun.
untuk nomor surat yang di sini disesuaikan dengan nomor surat yang ada di sekolah ya teman-teman. Kita lanjutkan. Nah, terus ke bawah di sini isinya itu menimbang bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan perlu menetapkan keputusan Kepala UPTD SPF SD Telogosari 1, yaitu SD saya ya teman-teman. Di sini kita isi, kemudian di sini juga SD kita. Nah, di sini mengingat yang pertama itu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 78 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, dan yang nomor 3 itu Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan. Yang mana di sini memutuskan atau menetapkan ke satu, membentuk tim pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan UPTD SPF SD Negeri Telogosari 1, yang selanjutnya disingkat TPPK UPTD SPF SD Negeri. Saya copy saja ya teman-teman di sini biar ada bolak-balik ngetik karena sama ya, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan Kepala UPTD SPF, yaitu SD Negeri Telogosari 1 ini. Ya, kemudian yang kedua, TPPK UPTD SPF SD Telogosari 1 ya. Di sini saya copy saja. Mempunyai tugas melaksanakan pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan UPTD SPF SD, sama seperti tadi, Negeri Telogosari 1. Ini disamakan dengan nama sekolah teman-teman ya. Kemudian yang ketiga, dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam diktum kedua TPPK UPTD SPF SD, nah, di sini Telogosari 1 memiliki fungsi sebagai berikut. Yang pertama, yang A, menyampaikan usulan atau rekomendasi program pencegahan kekerasan kepada Kepala Satuan Pendidikan. Kemudian yang B, memberikan masukan atau saran kepada Kepala Satuan Pendidikan mengenai fasilitas yang aman dan nyaman di satuan pendidikan. Kemudian yang C, melaksanakan sosialisasi kebijakan dan program terkait pencegahan dan penanganan kekerasan bersama dengan satuan pendidikan. Kemudian yang D, menerima dan menindaklanjuti laporan dugaan kekerasan. Kemudian yang E, melakukan penanganan terhadap temuan adanya dugaan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan. Kemudian yang F, menyampaikan pemberitahuan kepada orang tua atau wali dari peserta didik yang terlibat kekerasan. Kemudian yang G, memeriksa laporan dugaan kekerasan. Yang H, memberikan rekomendasi sanksi kepada Kepala Satuan Pendidikan berdasarkan hasil pemeriksaan. Kemudian yang I, mendampingi korban dan atau pelapor kekerasan di lingkungan satuan pendidikan. Kemudian yang J, memfasilitasi pendampingan oleh ahli atau layanan lainnya yang dibutuhkan korban, pelapor dan atau saksi ya. Yang K,
memberikan rujukan bagi korban ke layanan sesuai dengan kebutuhan korban kekerasan. Kemudian yang L, memberikan rekomendasi pendidikan anak dalam hal peserta didik yang terlibat kekerasan merupakan anak yang berhadapan dengan hukum. Dan yang M, melaporkan pelaksanaan tugas kepada kepala dinas pendidikan melalui kepala satuan pendidikan minimal 1 kali dalam 1 tahun. Nah, kemudian yang keempat di sini teman-teman. Nah, dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam diktum kedua dan ketiga TPPK UPTD SPF SD Telogosari 1 di sini memiliki masa tugas selama 2 tahun. Nah, di sini dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam diktum kedua dan ketiga. Nah, TPPK UPTD SPF SD kita bertanggung jawab kepada kepala UPTD SPF SD. Nah, kita paste saja ya teman-teman karena sama. Kemudian yang keenam, koordinator TPPK UPTD SPF SD Negeri Telogosari 1 di sini menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada kepala UPTD SPF. Nah, di sini sebentar. Saya hapus saja di sini. Negeri dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bondowoso. Yang ketujuh yaitu keputusan Kepala UPTD SPF SD ini memulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Nah, di sini kita akan buat teman-teman. Nah, terkait hal ini ditetapkan, saya tulis saja Bondowoso. Kemudian pada tanggal, untuk tanggalnya ini disesuaikan dengan tanggal pembuatannya teman-teman. Nah, misalkan saya tulis di sini tanggal 2 Januari. Tanggal 2 Februari 2024. Kemudian di sini untuk kepala satuan pendidikannya, untuk di sini kita lengkapi dulu. Kemudian nama kepala sekolahnya jangan lupa. Kemudian untuk NIP-nya saya tulis saja. Oke. Kemudian terkait dengan lampiran di sini teman-teman, kita akan mengisinya juga, yang mana untuk lampiran ini tidak terpisahkan dengan surat yang kita tulis di atas ya. Surat keputusan yang di atas. Nah, kita akan isi juga di sini untuk nama sekolahnya juga jangan lupa untuk mengisinya. Nah, di sini untuk ini bisa dirapatkan dulu ya teman-teman terkait dengan nama-nama guru yang akan ditugaskan untuk menjadi ditambah tugaskan dalam TPPK sekolah kita. Yang mana di sini saya sudah rapat dengan kepala sekolah dan juga guru, yang mana sudah memutuskan nama-nama guru berikut dengan juga wali murid dan siswa yang akan dilibatkan dalam tim pencegah kekerasan ini teman-teman. Yang pertama coba kita akan tulis saja teman-teman di sini.
Nah, ini sudah masuk ya teman-teman. Yang mana di sini untuk anggota dan juga koordinator di sini sudah saya masukkan, yang mana di sini terdiri atas satu koordinator dan 8 anggota, yang mana di sini untuk koordinatornya itu dari unsur pendidik yaitu guru, kemudian disusul 2 anggota juga dari guru, kemudian yang keempat itu dari tenaga administrasi, kemudian yang kelima yaitu dari komite sekolah, kemudian untuk 2 orang anggota lagi dari wali murid dan 2 anggota lagi dari siswa. Nah, di sini teman-teman untuk tanggal ditetapkannya sama dengan yang atas, kita tinggal kopikan saja. Mungkin bagi teman-teman yang sudah punya ataupun sudah pernah mengisi, tinggal dipakai saja ya teman-teman itu teman-teman. Untuk yang belum pernah mengisi atau belum pernah buat untuk surat tugas TPPK ini, bisa teman-teman saksikan di sini ya teman-teman. Bisa teman-teman perhatikan step by stepnya, mungkin ini bisa bermanfaat untuk teman-teman. Oke, kita sebentar ya, kita kopikan. Mungkin untuk teman-teman yang dari daerah Bondowoso sudah pernah ya, banyak sekali di sana sekolah-sekolah yang sudah mengisi tentang TPPK ini. Ini keliru, mohon maaf. Ini 69 ya. Nah, ini sudah teman-teman. Semoga ini bisa bermanfaat untuk teman-teman dan semoga menjadi amal ibadah buat saya dan bagi teman-teman yang mungkin mencari-cari seperti apa model surat tugas untuk tugas tambahan yang tim pencegah penanganan kekerasan TPPK di pengelolaan kinerja guru di sini untuk bukti pendukung. Nah, di sini juga ada laporan teman-teman. Nah, nanti untuk laporan saya akan buat dan saya juga akan bahas di channel ini. Jadi jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini teman-teman. Semoga ini bisa bermanfaat dan bisa menjadi rujukan bagi teman-teman. Dan untuk filenya mungkin nanti saya upload di deskripsi video ini ya teman-teman. Jadi teman-teman tinggal download saja di sana. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali di video saya selanjutnya. I'm not